an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang mengatur segala urusan dengan ketetapannya. Salawat dan salam untuk sang junjungan Nabi yang menjadi rahmat seluruh alam, teladan terbaik sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia adalah negara dengan beragam budaya, bahasa, suku maupun agama. Bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi dunia pun telah mengakuinya. Namun sayang, keberagaman yang dimiliki Indonesia juga merupakan ancaman yang mengerikan, yang berpotensi menghancurkan persatuan dan kesatuan. Kebiasaan memperdebatkan perbedaan, melakukan tindakan kekerasan hingga memicu konflik asal. Pantaslah jika keberagaman ini seperti api di dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa tersulut dan memanas, bahkan membakar bangsa ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Membangun Kekuatan Melalui Keberagaman di Indonesia. Sebagai rujukan yang termaktub indah, marilah kita renungkan firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, menurut Syekh Al-Bagawi dalam tafsir Ma'alimut Tanzil Juz 4 halaman 625 menjelaskan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kamu yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Manusia berada pada nasab yang sama dari Adam dan Hawa, maka tidak ada alasan untuk kita saling menghina, saling melecehkan, bahkan saling membenci satu dengan yang lain. Akhir-akhir ini Indonesia dihadapkan pada konflik intoleransi. Berbeda partai politik membuat kita saling mengkritik. Berbeda suku dan agama membuat kita bermusuhan dengan tetangga, dan berbeda antar budaya menyebabkan kita saling berselisih. Hadirin, intoleransi sudah mulai menggerogoti generasi. Tawuran antar pelajar hingga mengorbankan nyawa. Rasisme di kalangan mahasiswa membuat populer semakin membara. Ketidakpercayaan umat beragama berujung pada pembakaran vihara, Perusakan masjid dan pura, pembubaran jamaat gereja, bahkan penyerangan pada para ulama. Na'udzubillahi min dzalik. apakah kita tidak malu hadirin kepada para syuhada, para pahlawan bangsa? Setelah 75 tahun Indonesia merdeka, kita masih dirang-rang diskriminasi, dikungkung intoleransi, dan cerai-berai disintegrasi. Bahkan yang paling memilukan lagi, perilaku rasis ketika anarkis yang malah terang-terangan dilakukan untuk menjadi tontonan. Lantas, bagaimana dengan bangsa kita yang tengah mengalami krisis toleransi? Tentunya hal ini perlu tindak tegas pemerintah terhadap perilaku intoleransi. Sehingga walaupun kita berbeda agama, tetapi kita satu bangsa. Walau kita berbeda bahasa, tetapi kita satu negara. Walau berbeda latar budaya, tetap satu tanah air kita, Indonesia. Hadirin rahimakumullah, di tengah kegentingan negara kita saat ini, di tengah maraknya intoleransi di segala aspek kehidupan, tentunya kita tidak ingin bangsa Indonesia kita ini yang kaya akan keberagaman porak-poranda karena adanya sikap intoleransi. Oleh karena itu, marilah kita renungkan firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46 sebagai berikut. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba
mengucapkan watadhabari hukum, maksudnya adalah hilanglah kekuatanmu. Zamakhsyari mengungkapkan bahwa kata arrihun adalah berarti negara. Dalam kalimat ini terdapat isti'arah, yaitu disamakannya antara kekuatan atau negara dalam hal pengaruh yang ditimbulkannya dengan hembusan angin. Misalnya dalam kalimat disebutkan habbat riyahu fulan, bertiup angin si fulan. Maksudnya adalah kekuasaan ada di tangannya dan perintahnya dilaksanakan. Al-Allamah Dr. Sholih bin Muhammad Al-Aseh menjelaskan, konsistenlah kalian dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian berselisih yang menyebabkan pecahnya persatuan dan solidaritas kalian sehingga melemah. Lalu hilanglah kekuatan dan kemenangan kalian. Maka bersabarlah dalam menghadapi musuh. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, dan Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Sehingga dengan cara ini kita akan mampu hidup bahagia, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini senada dengan syair lagu sebagai berikut. Hai rakyat Indonesia, jagalah kerukunan. Hai rakyat Indonesia, jangan bermusuhan. Kerahkan persaudaraan, hindarilah perpecahan. Membangun kekuatan dengan keragaman. Hadirin rahimakumullah, dari awal hingga akhir dapat kita simpulkan Indonesia saat ini sedang mengalami krisis toleransi. Oleh karena itu, perlu tindak tegas pemerintah terhadap perilaku intoleransi. Selain itu, untuk membangun persatuan dan kesatuan, maka setiap dari kita harus menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan cara ini kita akan mampu membangun kekuatan melalui keberagaman yang ada di Indonesia. Hadirin, demikian syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri syarahan Al-Quran ini dengan sebuah pantun. Lantunan ayat Al-Quran indah berkumandang, dan serukanlah dengan penuh kecintaan. Apabila syarahan